depan. Ya, saya bayar 2 juta di depan untuk 1 tahun. Jadi AC ada 8 AC, ada TV 4, misalnya ada kulkas 3, itu semua dia yang bertanggung jawab. Kita bayar di depan. Coba belum ngapa-ngapa kita dan pernah ada kejadian begini, TV saya rusak, mereknya Sony. Nggak bangga dia. Dia datang kalau tanya apa? Pak, garansinya masih ada? Masih. Gimana Pak? Ya? Ternyata yang benerin bukan dia, tapi orang Sony. Ya, pinter juga itu. Karena memang dia bilang itu bertanggung jawab gitu. Itu bayar di depan gitu. Anak saya sekolah di Al-Azhar. Kantinnya itu, kantin sekolah itu bikin voucher. Kita orang tua itu beli 100.000 dapat 100 lembar. Jadi kalau anak kita pagi mau berangkat ke sekolah, saya minta 10 lembar, kasih 10.000 kan 10 lembar. Coba belum dimakan sudah kita bayar, kita beli duluan. Coba cari apa bisnis yang begitu. Saya punya restoran, masih agak bingung juga gimana ya orang makan 1 tahun itu dari depan gitu. Tapi model voucher itu kan jadi bisa. Model voucher itu bisnis. Nah, tergantung nanti juga bisnisnya mau kreatif atau mau yang enggak. Kreatif itu sebetulnya nggak sulit. Asal ada usaha apa, enggak Pak ini saya tambah lagi. Dilawan-lawankan gitu. Contoh begini, dulu itu yang namanya pijat tradisional itu kan mesum. Di Jakarta akhirnya muncullah pijat keluarga. Ya, karena mesum itu lamanya keluarga. Jadi kalau pijat keluarga itu tidak ada mesum. Karaoke dulu kesannya adalah mesum. Karena kalau ke karaoke ditemanin kan itu. Tapi sekarang banyak karaoke keluarga. Jadi yang bisnis mesum diganti bisnis dilawan dengan bisnis keluarga. Mungkin nanti ada bisnis keluarga malah bikin yang mesum. Kan dilawan-lawankan. Salon untuk orang dewasa. Sekarang ada salon untuk anak-anak. Anak saya kapan itu ke Plaza Senayan potong rambut. Anak kecil aja potong 90.000. Seminggu kemudian saya ajak ke mall itu lagi pengen potong lagi. Sebetulnya bukan masalah potongnya, karena di situ dipotong sambil main game. Dia tuh pengen main gamenya itu 2 jam di situ. Akhirnya saya bilang yang supaya nggak dipotong lagi udah cuci rambut aja. Cuci rambut 60.000, tapi main gamenya bisa 2 jam. Jadi kan ada salon dewasa, ada lawannya anak-anak. Salon itu memendekkan rambut, sekarang ada memanjangkan rambut. Lebih mahal memanjangkan rambut itu bisa 3-4 juta, bisa 6 juta. Rambut orang India yang buat memanjangkan itu. Misalnya dilawan-lawankan aja. Anda mau yang bisnis yang betul-betul kreatif juga ada. Di Jakarta itu ada komedi cafe, itu cafe yang lucu. Kita di situ mesti ketawa, nggak mungkin nggak ketawa. Kita naik ke lantai 2 ada musik, karaoke, tapi yang nyanyi karaoke harus maju ke depan seperti penyanyi karena TV hanya satu saja, hanya menghadap yang nyanyi saja. Nah, semua karya di situ harus punya penyakit latah. Semua karyanya latah. Jadi tepuk tangan itu tidak sesuai dengan seharusnya gitu loh. Harusnya tepuk tangan, nggak tepuk tangan, harusnya nggak tepuk tangan, malah tepuk tangan. Jadi, tapi memang kita jadi fresh. Nah, waktu itu saya pikir lucu kan sudah selesai. Waktu kita pulang apa yang diucapkan? Terima kasih Pak, selamat malam, mudah-mudahan lekas sembuh. Berarti tadi waktu masuk sakit semua itu. Jadi pulang nggak sembuh. Ini contoh yang bisnis tapi kreatif gitu, kreatif. Ada yang niru teman kita di Malang di mana, Surabaya. Dia bikin kafe namanya kafe sama. Orang masuk itu semuanya sama. Nomor meja itu kalau hari itu malam itu nomor 7, semua meja nomor 7. Jadi kalau orang datang, silakan Pak ke nomor 7. Semua 7. Menunya itu tebal, buku menunya. Tapi kalau dibaca itu nasi rawon, semua nasi rawon. Nah ini kan sebenarnya nyontek juga kan, lucu-lucunya nyontek.
saya punya ide gimana ya bikin kafe yang horor gitu. Jadi masuk tuh kuburan, ada pocong, mungkin ramai juga loh. Karena orang kan pengen nyoba. Jadi kafe tapi horor gitu. Mungkin juga banyak yang pengen nyoba. Itu kalau nggak tahu di Bali kapan tuh ada murid kita yang bikin nasi kotak tapi pakai komik gitu. Jadi kata dia sih sebelum makan lihat komiknya dulu. Nah koko nasi kotak komik. Dan bagusnya lagi ditulis bersambung gitu. Jadi kalau mau baca lagi kan harus beli baca lagi. Tapi kapan nanti saya ketemu dia bilang, gimana laris nasi kotaknya? Yang laris itu kotaknya Pak. Jadi nggak pakai isinya. Nah ini kan bisnis kreatif gitu loh. Jadi saya kira yang janganlah punya pikiran ini sudah ada, ini sudah ada. Ya penting sudah ada, kalau nggak ada semua gimana? Kita sendiri gitu. Bisnis itu yang bagus itu banyak yang ikut. Saya misalnya terima gama kalau sendirian, saya kira tidak akan maju. Tapi kan ada kompetitor, ada yang lain, ikut maju. Bisnis itu kalau sendirian nggak bagus. Mesti ada yang lain, jadi ikut maju gitu semuanya. Walaupun ada juga di Jogja itu, kalau ada di sana ada bakmi Mbahmo. Itu bakmi di kampung, kalau menurut orang Jogja itu bakmi enak. Tapi bisa laris banget, padahal lokasinya dari Jogja kira-kira 12 kilo. Terus sana aja sampai ke kampung-kampung. Tidak ada orang jualan kecuali dia. Itu pernah saya tanya, kok bisa laris? Coba jualan bakmi Jawa per malam omset bisa 3-4 juta, padahal di desa. Yang datang semua pakai mobil. Jadi setelah saya tanya ternyata waktu memasarkannya itu dulu gini, dia sering datang ke Jakarta, ke Jogja, karena itu di kampung di Bantul ya, di Jogja, terus dia beli bakmi, beli bakso, dia cerita, dia bilang di Bantul tuh ada bakmi enak sekali, nah gitu. Padahal dia yang jualan gitu. Itu kan cara-cara kreatif ya. Dia sering kirim lagu di radio itu. Buat namanya bakmi Mbahmo kan, buat bakmi Mbahmo yang bakminya enak, selamat mendengarkan. Karena dia sendiri yang keren gitu kan. Kan jangan ngerti ya. Kalau seperti ini memang berarti kita masih harus keluar duit berapa ini? 160 ya, 160 pinjam sana sini. Tapi memang urutan pertama itu kalau ada apa-apa itu sebetulnya banknya dulu yang harus cicilan yang baik itu ya ke banknya dulu. Jadi kalau belum punya jaminan, beli dulu jaminan, istilahnya begitu. Beli dulu, baru nanti kita ambil duitnya setiap tahunnya untuk mengembangkan usaha kita. Dan membeli itu nanti seperti ini, bisa Anda membeli yang lainnya bareng-bareng gitu. Ada properti yang kedua, Anda pengen beli properti 1 ditambah properti 2 dimasukkan dalam satu bank. Nah ini contoh ya. Saya pernah punya hutang. Ini ya, properti pertama ini saya punya hutang 3M. Saya mau beli properti yang kedua, harganya 4,5M. Oke? Ini sudah 4 tahun atau 5 tahun tidak saya naikkan 3M itu. Padahal properti ini harganya sudah 10M. Oke? 5 tahun nggak naik hutangnya, tapi gedungnya ini, kantor saya ini sudah naik harganya menjadi 10M. Saya mau beli properti harganya 4,5M. 10M ditambah 4,5M berapa? 14,5M. Saya minta ke bank, gedung 1 ditambah gedung 2, saya minta pinjaman 10M. Itu bank memberikan pinjaman itu. Sehingga apa? 10M itu yang 3 juta, yang 3M saya kembalikan ke sini. Masih berapa? 7M, 7M buat di sini. Masih 2,5M. Jadi saya beli gedung itu malah dapat uang
Jelas. Jadi membeli properti yang berikutnya itu bisa digabungkan dengan properti yang pertama. Itu caranya gitu. Jangan beli sendiri. Jadi kita nggak keluar duit malah bisa dapat duit. Membeli malah dapat duit. Itu dia. Ya. Ya. Betul. Jadi waktu sebelum M kita harus punya cicilan yang nilainya bunga sebesar itu. Tapi kan kita juga dapat tambahan juga sebenarnya untuk bisnis dan sekarang gini loh. Kalau banknya berani, ngapa kita nggak berani, itu aja lah. Ya kan? Uang banknya jelas mau ngasih, berarti kita itu layak kan? Ya udah. Biar yang itu orang gitu. Jadi kitanya nggak usah takut, asal dia berani ngasih, oke mesti jalan. Itu aja. Dia kan mesti hitung-hitung tuh, oh layak ini dipinjam, layak. Jadi kalau kita sudah belum sudah ngomong, wah saya nggak berani utang. Ya, yang mau utang itu siapa? Sebetulnya yang menyebarluaskan bahwa punya utang tidak baik, punya utang tidak bagus itu adalah mereka yang utang nggak dikasih. Ya kan? Jadi kan takut kalau temennya maju kan, dibilang utang nggak bagus. Ini Pak yang di belakang ada yang bertanya Pak? Ya. Ikut apa? Mendengarkan seminar katanya, dan setelah saya ikut di dalamnya, mungkin ini merupakan pendidikan terbuka bagi saya, dan saya sangat tertarik sekali. Mungkin Pak Rudi termasuk manusia langka salah satunya. Karena apa yang saya baca cara dia jadi pengusaha. Jadi saya pikir Pak Rudi ini termasuk manusia langka. Apa yang Pak Rudi sampaikan tadi, saya sangat senang dan tertarik. Kenapa demikian? Karena kemarin saya secara tidak langsung beli rumah, jual rumah gitu Pak. Awalnya beli rumah KPR senilai 40 juta, setelah itu 2 tahun kemudian kita jual 175 juta. Beli lagi, sekarang sudah beli 225, sekarang sudah dapat 400 sekian Pak. Dan saya berikan usaha. Cuma sekarang saya berpikir setelah saya punya utang 200 lebih, kurang lebih 200 juta lebih, saya mulai berpikir gimana saya bisa melunasi utang biar tidak punya utang di bank begitu. Padahal usaha kan masih jalan dengan 5 usaha yang ada. Yang menjadi satu pertanyaan saya kepada Bapak, dengan melihat seperti tadi pengembangan usaha dari nol, punya usaha 4 bahkan 5 sekarang, dan punya utang 200 juta dengan aset sekian miliar, sekarang saya ingin melunasi utang itu. Apakah saya itu termasuk seorang pengusaha Pak? Atau mungkin otak yang mana yang menjadi pemikiran saya yang ingin menutup utang itu? Apakah otak kiri atau otak kanan? Saya kok kalau mengembangkan bisnis malah itu ditingkatkan, jangan pernah dikembalikan, gitu ya. Paling diubah menjadi kredit itu, rekening aja, rekening koran. Jadi kita hanya bayar bunganya saja, tapi tidak bayar pokok. Itu ada. Jadi kredit namanya rekening koran kan, bayar bunganya saja, jadi nggak usah bayar pokok. Nah, kalau memang benar-benar mau melunasi itu ya bisa dengan cara-cara yang tadi saya lakukan. Tapi memang bisa juga dengan, kalau saya kok apa ya, malah jangan dilunasi gitu loh. Nanti rezekinya juga gak bagus sih kalau. Iya betul. Menurut saya kan sosial kita kurang itu loh kalau nggak punya utang. Saya sekarang ini sedang juga yang tadinya udah punya 6 miliar, ya gara-gara main-main begini terus akhirnya lunas. Nah sekarang pengen gimana caranya ngambil lagi gitu. Mesti harus ngambil lagi gitu. Karena kayaknya itu kurang ada ini nih apa? Dedekannya itu kurang gitu.
Ya kan? Kalau kita nggak punya utang,